Cerita dimulai dengan seorang remaja bernama Rick yang tinggal bersama kedua orang tuanya, serta kedua kakaknya. Kehidupan keluarga mereka terbilang kurang sehat, di mana sang ibu yang sangat gemar sekali berpesta sampai teler. Tak lupa juga di lemari dia menyimpan banyak minuman botol. Lalu kemudian cerita flashback 2 minggu sebelumnya. Terlihat Rick dan juga ibunya yang bernama Lucy sedang berada di dapur saat itu. Kemudian juga terlihat kedua kakak Rick, yang laki-laki bernama Kevin dan yang perempuan bernama Christine. Diketahui jika Kristen merupakan seorang penari kafe, sementara ayah Rick yang bernama Joseph merupakan sosok ayah yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, di mana dia juga sangat gemar berselingkuh di belakang istrinya. Selain masih sekolah untuk mendapatkan uang tambahan, Rick bekerja sebagai debt collector untuk seorang bos klub ternama di kotanya yang bernama Jimmy. Saat itu, Rick diperintah untuk menagih hutang ke salah seorang wanita. Ketika Rick datang untuk menagih hutang, wanita itu kemudian menyuruh Rick masuk terlebih dahulu. Di sana Rick disambut baik oleh si wanita itu. Namun Rick dibuat terkejut saat wanita itu meminta Rick untuk menunjukkan singkong bakarnya. Rick yang masih tidak percaya pun, tanpa berpikir panjang langsung memperlihatkannya dan membiarkan si wanita itu untuk melahapnya. Setelah selesai, Rick segera berlari dan berteriak ke rumah temannya yang bernama Billy untuk memberitahu kabar bahagia yang baru dialaminya. Namun sesampainya di sana, yang membuka pintu ternyata adalah ibunya Billy yang bernama Pamela. Pamela memberitahu kalau Billy ada di kamarnya. Rick pun segera berlari menuju kamar Billy. Dan ketika Rick membuka kamar, Billy ternyata dia sedang melakukan senam 5 jari. Billy sendiri merasa malu dengan Rick yang telah melihatnya melakukan aktivitas sehari-harinya. Beberapa saat kemudian, Pamela masuk ke kamar dan menyuruh Billy membelikan ibunya minuman botol. Lalu Billy pun segera menuruti perintah ibunya dan pergi meninggalkan Rick di rumah bersama ibunya. Setelah anaknya pergi agar suasana tidak canggung di sini, Pamela kemudian mengajak Rick untuk sedikit berolahraga dengan melakukan permainan futsal. Awalnya Rick menolak karena masih malu. Namun setelah dia dihadapkan dengan kedua bola futsal milik Pamela, Rick pun langsung bersemangat dan olahraga futsal pun mereka lakukan. Keesokan harinya, Rick mulai kepikiran tentang kejadian yang kemarin dia lakukan bersama Pamela. Dia sempat berpikir bagaimana jika orang tuanya tahu kalau dia bermain kuda bersama Pamela. Karena Pamela sendiri adalah sahabat dekat dari ibunya. Nick takut ibunya marah besar kalau mengetahui hal itu. Dan dia juga takut seandainya Billy tahu. Tentu itu akan membuat persahabatan mereka hancur. Singkat cerita, ketika di sekolah, Rick diajak taruhan sebesar $1.000 oleh temannya untuk jadian dengan seorang gadis bernama Nina, yang merupakan gadis idola para pria di sekolah. Dan tanpa berpikir panjang, Rick langsung menerima tantangan dari temannya, meskipun Rick sendiri tidak mengenal Nina. Di hari itu juga, Rick tak sengaja melihat Nina yang bertengkar dengan pacarnya dan menyebabkan mereka putus. Dari situlah Rick mempunyai kesempatan untuk mendekati Nina, gadis terpopuler di sekolah sekaligus uang $1.000. Kemudian, setelah bel sekolah berderi, Rick berusaha untuk bisa berkenalan dengan Nina. Meskipun satu sekolah, namun mereka belum kenal satu sama lain. Ketika Rick mulai mendekati Nina untuk berkenalan, tiba-tiba mantan pacar Nina datang dengan muka kesalnya melihat Rick yang mencoba mendekati Nina. Namun perkenalan itu tetap berjalan dengan mulus. Mereka pun akhirnya membuat janji untuk pergi ke acara pemakaman salah satu guru mereka. Namun sialnya, di hari itu, mobil ibunya Rick mengalami sedikit insiden dan membuat mobil ibunya harus dibawa ke bengkel. Hal itu membuat Rick tak bisa ngedate kedua kalinya bersama dengan Nina. Namun dia tak mau melewatkan momen bersama Nina. Rick lalu mencoba meminjam mobil kepada Pamela. Di malam itu, Rick mendapatkan tugas dari bosnya. Dia harus mampir ke sebuah tempat untuk mengantarkan obat sakit kepala. Tanpa diduga, di sana mereka memergoki ayah Rick dan ayah Billy yang sedang menyewa kupu-kupu untuk bermain bertiga. Merasa tidak suka dengan yang dilakukan orang tuanya, Rick dan Billy pun mengajak orang tua mereka untuk membicarakan masalah ini. Di sini Rick juga sempat memperkenalkan Nina kepada ayahnya. Lalu sang ayah meminta untuk membuat perjanjian agar Rick tidak membeberkan masalah ini. Kemudian, setelah kejadian itu, Rick meminta maaf kepada Nina atas kelakuan ayahnya. Namun Nina sendiri tidak mempermasalahkan persoalan tersebut.
Singkat cerita, Rick pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan dia juga sering ke rumah Billy untuk memberikan singkong bakarnya kepada ibu sahabatnya itu. Suatu hari saat di sekolah, Rick dan Billy meminta izin untuk pulang lebih awal. Namun justru kepala sekolah kemudian memanggil mereka berdua. Di sana Rick menemukan foto-foto siswi yang disimpan di laci kepala sekolah. Kepala sekolah pun kemudian mempersilahkan Rick keluar. Namun dengan catatan dia tak boleh membeberkan rahasia ini kepada siapapun. Saat pulang sekolah, Rick kembali mengajak Nina untuk pergi bersamanya dengan senang hati. Nina pun menerima tawaran itu. Rick lalu menghubungi pihak bengkel terkait mobil ibunya. Pihak bengkel berkata, jika mobil ibunya belum jadi, dan mereka bersedia meminjamkan mobil kepada Rick. Rick pun kemudian memilih mobil yang paling mewah di sana. Ketika di perjalanan, mereka diberhentikan oleh polisi, yang kemudian membuat Rick harus dibawa ke kantor polisi. Diketahui jika mobil yang dipakainya adalah milik seorang mafia yang sedang menjadi buronan polisi atas kasus yang membawa dirinya. Rick akhirnya didampingi seorang pengacara dan dibebaskan secara bersyarat. Setelah bebas, Rick kemudian mengantar pengacara itu pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan, sang pengacara justru mengajak Rick bermain futsal di rumahnya. Awalnya Rick tergiur dengan ajakan itu. Namun, dia tiba-tiba teringat dengan wajah Nina yang begitu cantik. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menolak dan memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, Rick melihat kakaknya yang sedang mengadakan pesta bersama dengan teman-temannya. Kemudian Rick dan Billy mempunyai rencana untuk mengundang teman-temannya datang ke rumah dan ikut berpesta. Tak ketinggalan, Nina juga ikut hadir dalam acara itu. Lalu dengan segera, Nina pun diajak Rick untuk ke ruangan tertentu di saat mereka berdua akan memulai sebuah atraksi. Tiba-tiba Pamela datang untuk meminta jatah singkong bakar milik Rick. Mengetahui hal itu, Nina pun menjadi marah besar. Dia akhirnya tahu kalau ternyata Rick suka memberi singkong bakarnya kepada Pamela. Keadaan pun semakin kacau ketika polisi juga datang untuk membubarkan pesta di sana. Mereka semua yang ada di sana pun dibawa ke kantor polisi, namun tidak dengan Rick. Kemudian keesokannya, Rick pergi ke kantor polisi untuk menemui Nina. Namun Nina yang masih marah menyuruh Rick untuk pergi, meninggalkannya. Rick pun merasa bersedih atas marahnya gadis yang sangat dia cintai. Dan saat di rumah, untuk menghilangkan kesedihannya, dia mencoba untuk melakukan senam 5 jari. Singkat cerita, Rick pun pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Di sana, dia mengaku kalau dirinya sudah beberapa kali main kuda bersama seorang tante. Sang pendeta yang mendengarnya menjadi marah karena dia juga pernah bermain bersama Pamela. Di saat Rick di rumah, tiba-tiba Pamela datang. Dan di sini, dia kembali meminta jatah singkong bakar kepada Rick. Namun kali ini Rick bersikap tegas. Dia berkata kepada Pamela kalau dirinya tidak mau lagi melakukan hal itu. Dia ingin benar-benar bertaubat untuk tidak melakukannya lagi. Dengan perasaan kecewa dan berat hati, Pamela pun pergi dari sana. Rick yang pada akhirnya kalah taruhan dengan temannya karena dia tidak berhasil mendapatkan Nina. Akhirnya dia datang ke pengacara yang pernah membantunya. Kepadanya Rick meminta untuk diberikannya sebuah pekerjaan agar dirinya bisa membayar hutang $1.000 kepada temannya. Dengan baik hati, si pengacara itu pun memberikan Rick pekerjaan dengan menjadikannya asisten pribadinya. Di akhir film, Rick bertemu dengan Nina dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Rick berkata jika hanya Nina lah gadis yang dia suka. Nina yang hatinya sudah membaik, dia pun bisa memaafkan Rick. Dia berkata kalau dirinya juga menyukai Rick, dan akhirnya mereka pun kini menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Lalu film pun selesai.